Oke guys, kita jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya akan share mengenai sistem pelumasan ya. Yang pertama kita pelajari dulu fungsi dari sistem pelumasan ya. Sistem pelumasan itu mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah untuk mengurangi gesekan dari komponen-komponen yang saling bergesekan ya. Nah, contohnya yang pertama di bagian crankshaft ini atau poros engkol ya. Jadi di bagian poros engkol ini ada beberapa bagian yang saling bergesekan, yaitu antara poros engkol sendiri dengan bantalannya, kemudian antara big end batang torak ya, di dalamnya ada bantalannya, jadi bantalan big end batang torak dengan bantalan poros engkol ya. Kemudian contoh lagi antara camshaft ya dengan bantalannya dan antara cam dengan katup ya. Kemudian contoh lagi antara piston dengan dinding silinder ya. Jadi itu contoh bagian-bagian yang saling bergesekan ya, yang membutuhkan pelumasan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mencegah keausan pada komponen-komponen yang saling bergesekan ya. Jadi dengan adanya lapisan minyak pelumas antara dua permukaan yang bergesekan itu akan mengurangi atau mencegah keausan komponen itu sendiri. Kemudian yang ketiga ya, fungsi dari sistem pelumasan adalah mendinginkan mesin ya. Jadi contohnya ya, pada dinding silinder dengan dinding torak ini terdapat lapisan minyak yang menyerap panas di sekitar dinding silinder dan piston karena hasil pembakaran ya. Kemudian panas ini dibawa oleh aliran minyak ya menuju ke bak karter ini. Disinilah oli itu didinginkan ya. Kemudian berikutnya fungsi dari sistem pelumasan adalah ini, membawa kotoran-kotoran ya. Yang pertama dari hasil pembakaran kalau itu di daerah dinding silinder ya. Kemudian juga beram-beram hasil gesekan antara dua part yang bergesekan itu dibawa oli ya untuk menuju ke karter, sehingga di karter ini juga kondisinya banyak kotoran ya. Kemudian juga fungsi yang lain dari sistem pelumasan adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran saat mesin kompresi ya pada daerah antara piston dengan dinding silinder. Jadi fungsinya untuk merapatkan piston ya dengan dinding silinder sehingga tidak terjadi kebocoran kompresi. Dan mungkin masih banyak lagi fungsi dari sistem pelumasan ya yang tidak saya bahas di sini. Oke guys, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu komponen-komponen dari sistem pelumasan ya. Nah,
komponen dari sistem pelumasan itu antara lain yang pertama adalah oil strainer ya, atau sering disebut saringan kasar ya ini. Nah, saringan kasar ini ya fungsinya untuk menyaring oli ya dari kotoran-kotoran yang ada di bak oli ini ya, agar tidak terbawa ke bagian oil pump atau pompa oli. Karena kalau kotoran kasar ini terbawa ke pompa oli akan merusak pompa oli ya. Kemudian dari oil strainer ya kita menuju ke ini oil pump ya, atau pompa oli. Nah, pompa oli ini fungsinya untuk memompa oli atau minyak pelumas sehingga minyak pelumas ini bisa disirkulasikan ke sistem atau bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan. Nah, kemudian bagian sistem pelumasan yang lain yaitu relief valve ya, relief valve. Nah, katup ini berfungsi untuk mengatur tekanan dari pompa oli ya. Jadi kalau tekanan pompa oli itu besar ya, melebihi batas yang ditentukan, maka relief valve ini akan terbuka ya, dan mengembalikan oli ke bak oli atau oil pan ya. Oke, kita zoom ya. Nah, kita lihat ya. Oke, ini bisa Anda lihat ya. Jadi relief valve ini terdiri dari pegas dan katup baja ya, katup baja. Jadi kalau tekanan oli ini bisa menekan atau mengalahkan tekanan pegas, maka katup relief valve ini akan terbuka dan oli yang bertekanan itu akan dikembalikan ke karter, sehingga tekanan oli yang ada di sistem itu relatif stabil ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Dari pompa oli menuju ke ini oil filter ya, atau filter oli ya. Filter oli, filter yang halus ya. Jadi fungsinya untuk menyaring kotoran yang masih terbawa oleh pompa ini ya, tapi partikelnya lebih halus. Nah, itu disaring di oil filter ya. Kemudian kita ke nih bypass valve ya, coba kita zoom ya. Nah, kita lihat lebih jelas. Nah, ini ada katup bypass ya, bypass valve. Ini sama komponennya, ada pegas, ada bola baja ya. Jadi katup bypass ini bekerja jika ini filter oli atau oil filter halus ini tersumbat. Nah, sehingga minyak pelumasnya tidak bisa melewati filter. Nah, ini kalau tidak diberi bypass, ini akan merusak sistem itu sendiri. Mungkin ada pipa-pipa ya, artinya bisa
pecah. Nah, untuk itu diberi bypass. Nah, coba kita lihat kerja dari bypass ya. Nah, inilah kerja dari bypass. Kita zoom lagi ya. Nah, ini jadi ketika filter ini kotor sekali dan tersumbat, maka pegas ini, tekanan pegasnya itu bisa dikalahkan oleh tekanan oli, sehingga bola bajanya atau katupnya itu terbuka, sehingga olinya itu tidak lewat lagi di ini ya, filter ini, karena tadi tersumbat ya. Jadi melalui celah ini kemudian diedarkan ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan ya. Nah, oke guys, itu tadi ya beberapa fungsi dari komponen-komponen dari sistem pelumasan. Jadi komponennya satu oil pan ya sebagai bak menampung oli, dua strainer oil strainer ya, saringan kasar, dan relay valve, oil pump, bypass valve, oil filter. Nah, itulah komponen-komponen utama dari sistem pelumasan. Oke guys, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah jenis-jenis pompa yang digunakan pada sistem pelumasan ya. Jadi ada 3 buah jenis di sini. Yang pertama sebelah kiri ini adalah jenis inner gear oil pump ya. Jadi komponennya ini ada rotornya ya. Ini adalah inner gearnya ya. Maaf, ini adalah rotornya adalah outer gear ya. Jadi yang digunakan gear luarnya. Kemudian yang biru ini adalah ya inner gear ya, gear dalam ya. Dan di sini ada yang seperti bulan sabit, ini adalah crescent ya, crescent. Nah, cara kerjanya kemudian ini ya, di sini contohkan di output dari pompa ini ya, itu di sini terpasang relief valve tadi ya. Jadi ini untuk mengatur tekanan pompa. Nah, dan cara kerjanya ya, ketika rotor ini berputar atau outer gear ini berputar ya, ini menyebabkan inner gearnya juga berputar. Nah, sehingga di bagian A ini ya, di bagian ini vakum ya, vakum, tekanannya negatif, sehingga minyak pelumas itu akan masuk ya di sela-sela gear ini antara inner gear dan outer gear. Kemudian dia akan terbawa ke output ya, ke outputnya di B ini ya, saluran B ini ya. Dan ini nanti akan dibawa ke filter halus ya. Oke, sekarang kita ke berikutnya, yaitu untuk jenis out gear oil pump. Nah, komponennya
ini adalah yang warna biru drive gear ya, gear penggerak. Kemudian yang hijau ini adalah driven gearnya atau passive T gear ya. Cara kerjanya, jadi ketika drive gear ini berputar ya, maka di antara drive gear sama driven gear ini ya, di sini terjadi kevakuman sehingga olinya terhisap di sini ya, ini butir-butir kecil ini, dan dibawa oleh gearnya menuju saluran keluar atau B ini ya, dan nanti akan dialirkan ke filter oli ya. Dan yang ketiga ya, jenis yang ketiga yaitu jenis rotary pump. Nah, komponennya ya, di sini ada saluran masuk ya, nah ini, dan ini adalah saluran keluarnya. Nah, di dalamnya, dalam bodi pompa terdapat ini inner rotor, di rotor seperti bintang ini yang warna hijau ya. Kemudian yang warna biru adalah outer rotor yang berada di luar. Nah, ketika rotor yang berwarna hijau ini berputar ya, dia akan memutar out rotornya. Nah, ya, ketika di sini membentuk suatu ruangan ya, ruangan yang menyebabkan vakum sehingga pelumahnya terhisap ya, terhisap oleh ini kedua rotor ini ya, kemudian dibawa oleh rotor ini menuju ke output ini ya. Oke, inilah cara kerja dari pompa oli ya, pompa oli. Jadi ada 3 jenis, ada inner gear oil pump, ada out gear oil pump, ada rotary pump. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman.